Salam dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan ibadah bersama-sama secara langsung pada pagi ini melalui siaran audio. Mari saya bacakan firman Tuhan, Mazmur pasal 91 ayat 5 sehingga 11. Mazmur 91 ayat 5 hingga 11. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa. Engkau hanya menuntunnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sedikit pesanan dari saya. Seringlah kita menghubungi antara satu dengan lain. Teman-teman kita, saudara-saudara kita. Minimum 2 kali ataupun 3 kali. Supaya mereka tahu keadaan kita. Sama ada kita sehat ataupun sebaliknya. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, kami bersyukur untuk kesempatan ibadah pagi ini. Kami mohon ditahirkan dari segala dosa kami, supaya kami layak menghadap hadirat yang kudus dan mulia itu. Kami ingin mengakui dosa kami di dalam apapun tindakan yang kami telah lakukan. Segala hormat bagimu Tuhan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Engkau Tuhan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya.
selamanya. Bacaan pertama diambil daripada Kejadian pasal 2 ayat 4 hingga ayat 25. Begini bunyinya ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi-bagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisporas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menemainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang,
manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal yang ke-10 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Injil Markus pasal 10 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus mereka berkata kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru kerana ketegaran hatimulah, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kerana itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia." Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinaan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Lalu seorang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, kan tetapi murid-muridnya memerahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya ke atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom semua saudara dan saudari dalam Kristus. Saya harap saudara dan saudari berada dalam keadaan yang baik. Puji Tuhan kerana kita dapat beribadah bersama-sama, walaupun hanya dalam ruangan maya seperti ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus, ya Tuhan, terima kasih kerana Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati kasih anugerah-Mu, terutama sekali hari yang baru ini Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan kerana kami masih bernapas, karena semuanya itu adalah kasih anugerah dan kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan sebagian daripada firman-Mu ini, supaya firman-Mu ini akan disampaikan dengan jelas, dan message-Mu, firman-Mu Tuhan, akan mendorong anak-anak-Mu yang mendengar. Berdoa juga untuk anak-anak-Mu jemaat
Gojipod yang mendengar, supaya mereka membuka hati mereka menerima firman ini dengan sukacita dan membangunkan iman mereka. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari di dalam Kristus, tema umum untuk kita sepanjang bulan Mei ini ialah Raja Hamba, yaitu tentang Yesus Kristus menurut yang dituliskan oleh Injil Markus. Pada minggu ini kita akan belajar secara khusus dengan tema yang bertajuk menghormati Raja Hamba. Menghormati Raja Hamba. Ayat kunci dalam Injil Markus terdapat dalam Markus pasal 10 ayat 45 yang mengatakan, "Kerana anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Frasa bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, memberikan nyawanya dan menjadi tebusan bagi banyak orang, jelas menyatakan bahwa Yesus datang sebagai hamba. Ini bermaksud bahwa Injil Markus menekankan Yesus sebagai Raja Hamba. Selain itu, Yesus juga adalah seorang raja, seperti mana yang dinyatakan dalam Markus pasal 15 ayat 32e yang mengatakan, "Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turun dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Injil Markus menyatakan bahwa Yesus juga adalah Raja Hamba, ataupun dalam bahasa Inggris, Servant King. Maka, sebagai orang yang percaya, kita perlu menghayati dan menghormati Raja Hamba ini, yaitu Yesus Kristus. Oleh itu, tema kita pada minggu ini ialah menghormati Raja Hamba. Kesinambungan daripada tema minggu lalu, yaitu kesengsaraan Raja Hamba. Saudara, bagaimanakah kita dapat menghormati Raja Hamba ini? Jawapannya ialah kita perlu menghormatinya berdasarkan dua perkara penting tentang Kristus, yaitu dengan mengetahui hati Yesus dan juga mengetahui pendekatan Yesus. Kita pergi kepada poin yang pertama, yaitu untuk dapat menghormati Raja Hamba, kita perlu mengetahui bagaimana hatinya atau reaksinya dan juga pandangannya terhadap sesuatu perkara. Kita perlu mengetahui konteks ataupun cerita ini yang telah dibacakan tadi. Saya ingin ringkaskan seperti berikut. Semasa Yesus di dalam pelayanannya di seberang Yordan, maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai Yesus. Dan mereka bertanya kepadanya satu soalan.
Mereka berkata, "Adakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Apa jawaban Yesus? Di dalam ayat yang ketiga, dia tanya mereka balik, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Maknanya di sini orang Farisi itu sudah tahu itu jawaban, tapi sengaja mereka bertanya. Mereka jawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Jadi, apa jawaban Yesus? Memang sudah ada jawaban Yesus. Di dalam ayat yang kelima, "Justru kerana ketegaran hatimulah, maka Musa menulis perintah ini untuk kamu." Itu jawaban Yesus. Saudara, apakah maksud teguran Yesus kepada orang-orang Farisi ini? Apabila Yesus katakan, "Kerana ketegaran hatimu," sebenarnya Yesus menegur orang Farisi supaya jangan ikut kehendak hati mereka sendiri. Juga, Yesus menegur orang Farisi supaya jangan keraskan hati mereka, sehingga mereka menidakkan kebenaran yang Tuhan berikan sejak semula. Maksud Yesus bahwa dalam konteks kita harus berhati-hati agar hati kita tidak menjadi tegar dan licik, sehingga kita mengabaikan dan menolak kebenaran firman Tuhan. Jangan karena kelicikan dan kedegilan hati kita, maka kebenaran hukum Allah tidak dipatuhi. Di dalam ayat lain, di dalam Yeremia pasal 17 ayat 9e, yang mengatakan, "Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya membatu." Di sini Nabi Yeremia menyatakan kepada kita betapa licik dan kerasnya hati orang-orang Israel pada zaman itu. Saudara, bagaimanakah keadaan hati kita? Adakah sudah licik dan sudah membatu? Dalam konteks kita pada masa ini, apakah yang Yesus mau ajarkan kepada kita? Saya pikir kata pepatah yang berbunyi, "Ikut hati mati, ikut rasa binasa." Ada orang kerana mengikut hatinya, tanpa peduli kepada nasihat orang lain, akan menghadapi masalah dalam hidupnya. Demikian juga mereka yang ikut perasaannya sendiri, tidak kurang akan mengalami kebinasaan dalam hidupnya. Saya ingin berkongsikan satu ilustrasi, tetapi perkara benar yang berlaku baru-baru ini. Di dalam berita TV semalam ada dinyatakan seorang timbalan menteri dan seorang adun telah didakwa kerana melanggar PKP. Saya tidaklah menyebut apa parti kan, sebab kita ini bukan berpolitik. Sekadar menyebut ada timbalan menteri dan adun. Maknanya ini orang berpangkat ini. Saudara,
Ini bukti bahwa tidak kira berpangkat atau orang biasa, kaya atau miskin, kalau ikut hati sendiri akan mendatangkan masalah kepada diri sendiri. Itulah bukti, satu contoh bahwa kalau mengikut hati sendiri, terutama sekali melanggar peraturan dan sebagainya, tidak kira siapa, orang berpangkat, orang biasa-biasa, orang kaya, orang miskin, sama juga. Seperti juga pengalaman saya 2 minggu yang lalu, memandu dan terpaksa melalui roadblock. Ada seorang ini saya nampak dari belakang kereta yang besar lah, Super King. Saya kecil saja, Myvi saja. Saya tengok dia macam kelang kabut lah, mau cepat-cepat. Sehingga dia membunyikan hornnya. Tapi sekadar itu dia tidak boleh buat apa-apa sebab sudah blok. Sudah ada roadblock, polis di depan. Nah, apapun keadaan, walaupun kita ikut hati kita, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jadi, perkara yang pertama tentang Yesus ini adalah dia tidak mengikut hatinya sendiri. Yang kedua, Yesus mematuhi dengan sepenuhnya. Kita lihat di ayat 9. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ayat 9 ini merujuk kepada sejarah penciptaan manusia yang tercatat dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 yang mengatakan, sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kebenaran yang Yesus nyatakan di sini ialah apa yang telah Allah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apabila dua orang, yaitu lelaki dan perempuan, menjadi suami dan istri, kedua-duanya menjadi satu daging. Masalahnya, orang Farisi pada zaman itu tidak dapat mematuhi kebenaran ini dengan sepenuh hati mereka. Justru oleh kelicikan dan kekerasan hati mereka, telah memaksa Nabi Musa untuk memberikan satu perintah yang baru, yaitu bercerai dengan memberikan surat cerai. Saudara, perceraian seperti ini telah melanggar hukum Allah yang telah dimeterai di Taman Eden, yaitu lelaki dan perempuan yang dipersatukan akan menjadi satu daging. Malah Yesus menyatakan bahwa barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Demikian juga jika istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia juga berzina. Jelas di sini menyatakan kepada kita bahwa hati Yesus sebagai Raja hamba ialah walaupun dia adalah orang Raja Israel, seperti dalam Markus pasal 15 ayat 32e, dia tidak mengikut kehendaknya sendiri. Dia juga mematuhi apa kehendak Bapa di syurga,
dengan sepenuhnya, dengan merujuk kepada apa yang Tuhan tetapkan sejak semula, yaitu semasa penciptaan. Apabila Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi satu daging. Saudara, dan akhirnya kepatuhan Yesus ini, hati Yesus telah digenapinya sehingga Dia sendiri disalibkan untuk menebus dosa manusia. Inilah hati Raja hamba, yaitu Yesus Kristus, bermaksud tidak mengikut kehendak sendiri dan mematuhi kehendak Allah dengan sepenuh hati. Pengajaran bagi kita ialah supaya kita jangan mengikuti kehendak sendiri sehingga kita melanggar hukum dan firman Tuhan. Saudara, kita teruskan dengan poin yang kedua. Cara kedua bagaimana kita menghormati Raja hamba ialah dengan mempelajari dan meneladani pendekatan ataupun approach Raja hamba ini, yaitu Yesus Kristus. Pendekatan Raja hamba. Kita boleh melihat konteks ini di dalam firman Tuhan yang saya akan bacakan sekali lagi. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Dalam ayat 13e dikatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah dan memberkati mereka. Perkataan menjamah itu menyatakan bahwa Yesus bukan sahaja mendekati anak kecil, menyentuh mereka dengan belas kasihan, juga memberikan keperluan mereka, serta berdoa kepada mereka. Malah dia menegur murid-muridnya kerana memarahi orang yang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus. Menjamah bererti bahawa dia ambil peduli dan sentuh mereka dengan sentuhan kasihnya. Yesus juga menyatakan bahawa anak-anak kecil itu sama pentingnya dengan sesiapa sahaja sebagai empunya kerajaan Allah. Yesus memandang tinggi kepada anak-anak kecil, juga mereka yang dianggap hina dan tersisih. Di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 10, Yesus berkata, "Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, kerana aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di syurga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku di syurga." Saudara, apakah juga anggapan kita terhadap anak-anak kecil atau terhadap mereka yang lebih muda dari kita? Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12e,
Rasul Paulus sendiri mengingatkan Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Dengan mengatakan demikian, Paulus bermaksud bahwa anak kecil atau orang muda pun boleh menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataan mereka, di dalam tingkah laku mereka, di dalam kasih mereka, di dalam kesetiaan mereka, dan dalam kesucian mereka. Saudara, itu adalah menggambarkan pendekatan Yesus. Soalannya, bagaimanakah dengan pendekatan kita di dalam segala sesuatu? Apakah tindakan kita untuk segala sesuatu? Bagaimanakah pendekatan kita kepada orang yang kita tidak sukai? Walaupun bukan semua, tetapi biasanya ada orang yang hanya suka mendekati orang yang disukainya, orang berpangkat, orang yang berada, orang yang ada kuasa, orang yang ada kepentingan dengannya, dan sebagainya. Ada pepatah Melayu yang berbunyi pilih bulu, bermaksud memandang seorang dari segi kedudukan, bangsa, keturunan, agama, dan sebagainya. Bagaimanakah pendekatan kita kepada orang lain? Adakah kita mengamalkan pilih bulu? Atau kita menganggap semua orang sama rata dan sama penting di hadapan Tuhan? Perkara yang kedua, Yesus mengamalkan pendekatan untuk bergantung sepenuhnya kepada Bapa yang mengutus Dia. Dia menyatakan hal ini dalam ayat 15. Sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Di sini Yesus menyatakan bahwa untuk memasuki kerajaan Allah, kita mesti menyambut anak-anak kecil itu dan menganggap mereka sama penting, sama rata, dan sama-sama bererti di hadapan Allah. Jelasnya, kedudukan dan kebergantungan manusia hanyalah melalui kasih anugerah Tuhan. Jika kita tidak bergantung kepada kasih anugerah Tuhan, maka usaha kita akan berakhir dengan sia-sia. Saudara, Yesus sendiri memberikan kesaksian tentang dirinya sendiri, bahwa dia sendiri tidak dapat mengerjakan sesuatu jika ia tidak melihat dan tidak bergantung kepada Bapa. Pendekatan Yesus ataupun cara Yesus bertindak adalah bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat 19 hingga 20, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya
pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kamu menjadi heran. Jadi, apa yang kita telah belajar tentang Raja Hamba ini? Pertama, pendekatan Yesus ialah mendekati sesiapa sahaja. Dia mendekati sesiapa sahaja, tidak kira siapa, dengan sentuhan kasih-Nya. Yang kedua, dia bergantung sepenuhnya kepada kuasa Bapa yang telah mengutusnya. Saya tertarik hati dengan kata-kata hikmat Mother Teresa. Dia kata dalam bahasa Inggris, "Give yourself fully to God. He will use you to accomplish great things on the condition that you believe much more in His love than in your own weakness." Di dalam bahasa Malaysia, serahkanlah dirimu sepenuhnya kepada Allah. Dia akan membentuk Anda untuk mencapai perkara-perkara yang besar. Dengan syarat, kamu semakin percaya dalam kasih-Nya, lebih dari kelemahan Anda sendiri. Puji Tuhan, kerana kita mengetahui dua perkara penting tentang Raja Hamba ini, yaitu bagaimana hatinya dan bagaimana pendekatannya di dalam pelayanannya. Ada perkara yang perlu kita renungkan setelah kita mendengar apakah dua sifat Raja Hamba ini. Saudara dan saudari, dalam keadaan dunia yang tidak menentu ini, contohnya pandemik COVID-19 ini, bagaimanakah keadaan hati kita? Semasa pandemik COVID-19 ini, bagaimanakah keadaan hati kita sendiri? Adakah hati kita hanya fokus kepada masalah wabak ini, sehingga hati kita menjadi luntur dan tawar hati, sehingga kita sudah kurang percaya kepada firman Tuhan, dan sehingga iman kita semakin goyah? Bolehkah kita mengatasi masalah COVID ini dengan hanya bergantung kepada kekuatan kita sendiri? Selain keadaan hati kita, apakah pendekatan kita untuk menghadapi cabaran-cabaran ini? Tapi saudara, kita bersyukur kerana kita mempunyai Raja Hamba yang tidak mengikut hatinya sendiri, tetapi dia tetap mengikut kebenaran dan hukum Allah Bapa. Pendekatan atau approach-nya juga ialah bergantung sepenuhnya kepada Bapa yang mengutus dan memberikan dia kuasa di dalam pelayanannya. Saudara, janganlah kita bergantung kepada hati kita sendiri untuk menghadapi semuanya ini. Marilah kita bergantung dan fokus hanya kepada Tuhan. Marilah kita mengambil pendekatan seperti pendekatan Yesus, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab ada janji Tuhan di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 yang mengatakan bahawa
apabila kita merendahkan diri, apabila kita berdoa, apabila kita mencari wajah Tuhan, apabila kita berbalik dari jalan-jalan jahat, maka Tuhan akan mendengar dari surga. Dia akan mengampunkan dosa kita, serta memulihkan kita dan juga negeri kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bahasa manusia telah pun berakhir, tetapi firman-Mu Tuhan akan terus bersinar untuk menerangi kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus Kristus, sebagai Raja hamba. Dia telah meneladani kami dari segi bagaimana hatinya yang tidak bergantung kepada kekuatan hatinya, tetapi dia bergantung kepada kebenaran firman yang Engkau telah mulakan. Kami juga bersyukur kerana Yesus Kristus mempunyai pendekatan untuk bergantung kepada Tuhan dan bukan bergantung atas kekuatannya sendiri. Ya Tuhan, ajarlah kami supaya kami mendekati orang lain seperti mana Yesus mendekati anak-anak kecil. Kami juga mendekati orang lain tanpa syarat, ya Tuhan. Kami akan mendekati, melayani, dan mengampuni sesiapa sahaja, seperti yang Yesus telah lakukan di dalam pelayanannya, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami juga supaya pendekatan kami, terutama sekali di dalam keadaan yang membimbangkan ini, semasa pandemik ini, agar kami tidak bergantung kepada kekuatan hati kami sendiri atau kekuatan fisikal kami sendiri. Ajar kami Tuhan, supaya kami mencari wajah-Mu, supaya kami lebih fokus kepada-Mu Tuhan. Sebab Tuhan mengatasi segalanya. Tuhan mengatasi apa juga wabak, apa juga masalah, apa juga kesengsaraan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan. Berikanlah kami hati seperti hati Yesus. Berikanlah kami pendekatan seperti pendekatan Yesus di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Semuanya ini kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam sesi doa syafaat pada pagi ini, kita mau bersyukur. Pada minggu lalu saya mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, karena itu dikehendaki oleh Kristus Yesus dalam hidup kita. Jadi pertama kita mau bersyukur atas perlindungan Tuhan untuk diri kita dan anggota keluarga kita. Kita mau bersyukur untuk kesehatan yang diberikan. Kita mau bersyukur untuk makan minum kita. Kita bersyukur emosi dan pikiran kita masih waras. Dan kita bersyukur karena Tuhan mendengar doa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah sediakan. Pertama, kami bersyukur untuk kesehatan kami. Kami sehat ya Tuhan. Setiap hari kami berdoa untuk kesehatan kami, kesehatan anak-anak kami, anggota keluarga kami, saudara mara kami. Dan Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan tubuh jasmani kami. Kami juga mengucap syukur atas kesehatan emosi kami, pikiran kami. Ada banyak perkara yang melanda pikiran kami ya Tuhan. Perkara-perkara yang membuatkan kami perlu membuat keputusan. Tetapi Tuhan tetap memberikan perlindungan.
Tuhan tetap menolong kami, menopang kami, sehingga kami dapat melalui segala sesuatu pada hari ini dengan ucapan syukur. Kami juga bersyukur ya Tuhan, karena di depan mata kami di atas meja ada berkat makanan minum. Walaupun di antara kami mungkin bergaji hari, tetapi kami bersyukur karena Tuhan tetap memberkati. Seperti firman-Mu menceritakan 5 roti 2 ikan. Kami belajar daripadanya, kami melihat realitinya bahwa tangan Tuhan tidak pernah terlepas untuk memberkati setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa untuk makanan, minuman yang Tuhan sediakan setiap hari. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kesehatan rohani kami, peluang kami untuk belajar lebih dalam firman Tuhan. Ada di antara kami giat membaca firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami diperdalamkan lagi. Ada di antara kami mengikuti kelas-kelas tertentu, pelajaran-pelajaran tertentu di dalam internet. Kami bersyukur ya Tuhan, karena masa kami duduk di rumah ini, kami dapat mendalami isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan untuk jasmani kami, bersyukur untuk emosi kami, pikiran kami, bersyukur untuk rohani kami. Dan Tuhan Yesus, kami percaya, kami yakin bahwa Engkau beserta kami. Seperti Engkau mengatakan dirimu Immanuel, Engkau menyertai kami. Kami bersyukur semuanya dalam nama Yesus. Amin. Yang kedua, kita mau bersyukur untuk barisan hadapan yang sudah berjuang bertembus lumus untuk membasmi COVID-19 ini. Kaki tangan hospital, pihak-pihak kuasa seperti polis, askar, petanang awam, dan rela. Mari kita berdoa untuk mereka, dan sekiranya Anda kenal nama-nama mereka, sebutkan nama mereka, dan kita berdoa supaya mereka dilindungi daripada wabak ini dan keluarga mereka. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam melawan wabak COVID-19 ini ada barisan yang memperjuangkan hidup mereka. Seperti mana Yesus mengambil keberdosaan manusia untuk mati di kayu salib untuk menyelamatkan setiap manusia. Dan mereka ini memperjuangkan hidup mereka, nyawa mereka untuk menyelamatkan ramai orang. Kami bersyukur karena kami menerima berita-berita yang positif. Ramai orang dapat disembuhkan berbanding dengan tempat-tempat lain. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Dan mereka barisan hadapan sanggup memberikan diri mereka. Tuhan berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, lindungi keluarga mereka ya Tuhan daripada penyakit. Dan juga kita bersyukur untuk pihak polis, pihak tentara, dan awam yang rela yang harus berpanas, berhujan untuk mengawal pergerakan masyarakat. Kami bersyukur untuk kesabaran yang mereka ada. Kadang-kadang mereka mendengar perkataan-perkataan yang jahat daripada orang-orang sehingga membangkitkan kemarahan mereka. Namun kami bersyukur untuk mereka yang sabar, mereka yang bertoleransi, mereka yang bertimbang rasa untuk menjawab kemarahan-kemarahan orang dengan baik. Bapa, kami berdoa agar mereka terus dilindungi daripada penyakit ini semasa mereka bertugas. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa khususnya barisan hadapan ini untuk terus gigih dan tabah agar masalah ini dapat diatasi dan seluruh negara akan mengalami kesembuhan. Kami berdoa penyembuhan sedang datang kepada Malaysia, kepada dunia ini yang sedang memerangi COVID-19 ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Yang ketiga, semua orang mau PKP berakhir. Orang pikir PKP berakhir semuanya kembali pada biasa. Tidak. Ia menjadi norma baru dalam kehidupan kita. Apabila kita bersatu dengan Yesus, sesungguhnya yang lama berlalu, yang baru akan datang. Yang baru akan datang.
Mari kita berdoa untuk rakyat Malaysia. Berdoa untuk diri kita. Berdoa untuk keluarga kita, anak-anak kita. Anak-anak kita belum paham, tetapi kita mau berdoa untuk mereka juga, supaya mereka dapat mengalami norma baharu dalam kehidupan kita selepas ini. Kita mau menerima ya secara positif. Kita mau menyesuaikan diri kita dengan cepat dengan keadaan yang baru ini. Dan kita berdoa supaya setiap rakyat Malaysia tidak hanya merungut bersungut-sungut, tetapi melihat ya secara positif dan bersama-sama ke arahnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Segala sesuatu ada waktunya. Firman-Mu tepat. Ada waktu yang baik, waktu yang susah. Waktu yang berbagai jenis waktu yang kami alami. Kami telah mengalami waktu yang susah. Dan kami akan mengalami waktu yang baru yang Tuhan telah rencanakan dalam destiny kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh rakyat Malaysia secara positif menerima norma baharu yang akan berlaku. Kami berdoa ya Tuhan untuk diri kami sebagai orang dewasa, untuk mengajar anak-anak kami akan norma baharu supaya mereka dapat menyesuaikan diri. Kami juga berdoa Tuhan supaya setiap rakyat Malaysia menerimanya dengan baik, menantikan sesuatu yang baik ya Tuhan. Ya benar, masalah ekonomi yang semakin meleset akan mengganggu pekerjaan-pekerjaan kami. Tapi kami percaya Tuhan ada dengan kami. Engkau tetap menyediakan. Engkau Jehovah Jireh yang menyediakan segala sesuatu bagi kami yang percaya kepadamu. Bapa, kami berdoa dalam kami menerima norma baru ini, khususnya pada gereja hari ini, untuk menerima sesuatu yang baru yang sedang datang. Kami berdoa Tuhan, segala usaha-usaha dapat diterima, dapat diusahakan bersama-sama. Dan bukannya ikut jalan belakang, berkata jalan belakang, tidak bersetuju jalan belakang, tetapi bersama-sama sebagai satu jemaat, menyokong pemimpin menyokong jemaat untuk mengalami, menyesuaikan diri dengan norma baru ini. Kami berdoa, ya Tuhan, kami mau belajar bersatu. Karena Yesus pernah berdoa agar gereja bersatu, orang-orang percaya bersatu. Apakah ini masanya? Dan kami mau berdoa Tuhan, pakai kami untuk mengalami norma baru ini. Dan melalui norma baru ini, kami lebih terbuka kepada ramai orang, khususnya orang yang belum percaya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Ada destiny-Mu yang istimewa untuk norma baru. Apakah lagi destiny disanakan ini? Terima kasih Tuhan. Janganlah kami jadi orang Kristen yang duduk-duduk saja yang menunggu, tetapi menjadi orang Kristen yang melihat lebih dalam untuk mengalami norma baru. Ada hal-hal yang kami perlu lakukan, yang kami tidak pernah lakukan. Bersaksi, mengungsikan kebaikan Tuhan kepada orang yang belum percaya. Cara Engkau beri dan Engkau pakai mulut kami untuk menyampaikannya. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati seluruh jemaat, berkati setiap orang-orang Kristen, berkati setiap orang-orang percaya di seluruh gereja dimanapun berada untuk menerima dan menyesuaikan dengan cepat norma baharu ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku.
menyembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembahmu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hatiku sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Oh haleluya, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan. Segala kemuliaan